Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Namun karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara konvensional. Tapi jangan bersedih, karena kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai SPLDV dengan subbab cara menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perihal absensi, teman-teman bisa melakukan absensi di kolom komentar di bawah ini ya, dengan format nama dan nomor induk siswa. Batas absensi hanya sampai 1 kali 24 jam setelah saya upload video ini. Bagi kalian yang tidak melakukan absensi sesuai dengan batas waktu yang saya berikan, maka saya anggap tidak mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada materi SPLDV kali ini? Kita akan membahas mengenai bentuk umum SPLDV dan penyelesaiannya. Saya harap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa tahu mengenai bentuk umum SPLDV dan menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode substitusi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. 4.5 menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk indikator pencapaiannya sendiri adalah 3.5.1 menentukan dan mengidentifikasikan bentuk SPLDV. 3.5.2 menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. 4.5.1 membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini menyangkut mengenai bentuk umum SPLDV. Tapi, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan variabel. Karena variabel di sini berkaitan dengan bentuk umum dari SPLDV ya. Variabel adalah lambang suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Variabel disebut juga berubah dan dilambangkan dengan huruf kecil, mulai dari A sampai dengan Z. Oke, mari langsung saja ke contoh soalnya. Sebuah bilangan dikalikan 4, kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Buatlah bentuk persamaannya. 4 dikalikan dengan suatu bilangan yang kita belum tahu dengan jelas berapa sih bilangan itu sendiri. Nah, kita misalkan saja dengan huruf X kecil. Jadi 4X dikurangi 5 sama dengan 3. Biasanya kita akan melakukan perpindahan ruas. Jadi min 5 dipindahkan ruas menjadi plus 5. Tetapi cara yang lengkap adalah 4X dikurangi 5 ditambah dengan 5. Penambahan ini untuk menghilangkan angka min 5-nya itu sendiri. Nah, karena di ruas kanan kita tambahkan dengan 5, di ruas kiri pun harus kita tambahkan dengan 5. Jadi 4X dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 5. 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4, X sama dengan 2. Nah, untuk ke bentuk umum dari SPLDV itu sendiri adalah AX plus BY sama dengan C. Kira-kira mana ya persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan linear dua variabel? A. 2 dikurangi 6P sama dengan 44. Ayo tebak, ini persamaan linear dua variabel atau bukan? Ini bukan persamaan linear dua variabel karena hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel P saja. Lanjut ke B. 3P sama dengan 4 dikurangi 2Q. Ini merupakan persamaan variabel karena memiliki dua variabel, yaitu variabel P dan Q. Yang C, 7P ditambah 3 sama dengan 24.
ini bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Yaps, betul, karena hanya memiliki satu variabel, yaitu variabel P. Lanjut ke D. 4N sama dengan N plus 1. Ayo tebak lagi, ini merupakan SPLDV atau bukan? Ya, ini bukan merupakan SPLDV. Karena apa? Karena di sini dia hanya memiliki satu bentuk variabel, yaitu variabel N. Walaupun di situ 4N sama dengan N plus 1, N-nya ditulis 2 kali, tetapi kan tetap sama saja, itu memiliki variabel yang sama, yaitu variabel N. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mencari himpunan penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi. Sebelum kita menggunakan metode substitusi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih substitusi itu sendiri. Nah, substitusi artinya pergantian. Dalam aljabar, metode substitusi merupakan salah satu cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan mengganti suatu variabel dengan variabel lain yang senilai. Contohnya, misalnya ada persamaan 5x dikurangi 10 dan diketahui nilai x-nya sama dengan 4. Jadi persamaannya menjadi 5x dikurangi 10. X di sini kita ganti dengan 4. 5 dikali 4 dikurangi 10 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, pergantian X dengan 4 ini merupakan salah satu contoh dari penggunaan metode substitusi. Lalu bagaimana menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV? Nah, saya sudah menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, ubah persamaan menjadi X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Di sini variabelnya bebas ya, tidak harus X dan Y. Cuma X dan Y ini yang sering digunakan. Yang kedua, masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan lain. Yang ketiga, lakukan lagi sampai semua nilai hasil variabelnya sudah kita ketahui. Agar kalian lebih paham, langsung saja kita bahas mengenai contoh soalnya. Tentukan solusi dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 2 dan 2X dikurangi Y sama dengan 8 menggunakan metode substitusi. Nah, masih ingatkan langkah-langkah yang saya berikan tadi? Yang pertama, rubah bentuk persamaan menjadi X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Nah, saran saya sih pilih yang persamaannya simple. Di sini persamaannya yang simple yaitu persamaan X dikurangi Y sama dengan 2. Kita rubah menjadi bentuk X sama dengan titik-titik saja ya. Jadi, untuk menghilangkan nilai min Y di sini akan kita tambahkan dengan plus Y. Persamaannya menjadi X dikurangi Y ditambah Y sama dengan 2 ditambah Y. Karena apabila ruas kanan ditambah Y, maka ruas kiri pun akan ditambah dengan Y. Jadi nilai X-nya sama dengan 2 plus Y. Langkah kedua, masukkan hasil tersebut ke dalam persamaan lain. Nah, kita memiliki persamaan lain yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 8. X-nya di sini kita rubah menjadi 2 plus Y. Jadi 2 dikali 2 plus Y dikurangi Y sama dengan 8. 2 dikali 2, 4. Ditambah 2 dikali Y sama dengan 2Y. Lalu dikurangi dengan Y sama dengan 8. Nah, 2Y dikurangi Y sama dengan Y. Y sama dengan 8 dikurangi 4. Y sama dengan 4. Nah, untuk masalah sehari-hari yang terkait dengan SPLDV, langsung saja ke contoh pembahasannya ya. Harga 2 buah buku dan 1 pena adalah 10.000, sedangkan harga 2 buku dan 3 pena adalah 14.000. Berapakah yang harus kita bayar apabila kita hanya membeli 1 buku dan 1 pena? Nah, kita akan menyelesaikan dengan cara substitusi. Langkah pertama, kita rubah persamaan menjadi bentuk X sama dengan titik-titik atau Y sama dengan titik-titik. Nah, kita pilih dulu persamaan yang paling sederhana, yaitu 2X plus Y sama dengan 10.000.
kita rubah menjadi Y sama dengan titik-titik saja ya. Jadi untuk menghilangkan nilai 2X di sini, kita akan mengurangkan dengan 2X. Sisi kanan kita kurangkan 2X dan sisi kiri kita kurangkan dengan 2X. Lalu persamaannya menjadi 2X plus Y min 2X sama dengan 10.000 min 2X. Y sama dengan 10.000 min 2X. Lalu langkah kedua yaitu memasukkan hasil tersebut ke dalam persamaan yang lain. Kita memiliki persamaan lain yaitu 2X plus 3Y sama dengan 14.000. Baik, jadi 2X ditambah 3, Y-nya kita masukkan tadi nilainya 10.000 dikurangi 2X. Jadi 2X plus 3 dikali 10.000 min 2X sama dengan 14.000. 2X plus 30.000 dikurangi 6X sama dengan 14.000. Min 4X sama dengan 14.000 dikurangi 30.000. Jadi X-nya adalah min 16.000 dibagi min 4, X sama dengan 4.000. Jadi, apabila kita ditanya harga yang harus kita bayarkan untuk satu buah buku dan satu buah pena, di sini adalah kita mengetahui nilai buku atau harga bukunya itu 4.000 dan harga penanya adalah 2.000. Berarti 4.000 ditambah 2.000 sama dengan 6.000. Untuk tugasnya, teman-teman harus menyelesaikan permasalahan tadi, yang masalah buku dan pena tadi, menggunakan metode lain selain metode substitusi. Boleh menggunakan metode grafik, eliminasi, atau metode campuran. Nah, untuk referensinya sendiri, saya akan menuliskan link di kolom deskripsi di bawah. Nanti boleh dilihat dan dikerjakan. Selanjutnya akan kita bahas dan saya akan menambahkan materi lain mengenai metode selanjutnya, bisa metode grafik atau campuran dan lain-lain. Nanti komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.